saat ini, mari tetap kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Siapkan hatimu yang terbaik, pikiranmu yang terbaik. Biarlah pujian penyembahan kita boleh naik di hadapan Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kami rindu untuk menyembah-Mu Yesus. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya untuk menyembah-Mu. Lebih lagi katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud
kami ingin memuji, melompat bagimu Tuhan. Biarlah sukacitamu ada di tempat ini. Dan yang percaya dan yang sudah siap bersukacita di dalam Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Sapa kanan kirimu, bilang kanan kirimu ada Tuhan. Haleluya. Siapa yang percaya setiap kanan kiri kita, bahkan sekeliling kita, Tuhan beserta dengan kita. Lambaikan tangannya. Haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Katakan kiri kananmu ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Katakan, ku selalu. Amin. Kita memuji Dia. Haleluya. Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi. Katakan kiri kananku ada Tuhan. Di sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Katakan kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan. Amin. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan. Amin. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Lagi katakan kiri kanan. Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku Tuhan. Yesus selalu bersamaku dalam hidupku. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Amin. Sekali lagi katakan, ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Siapa yang percaya kita adalah umat pilihan Tuhan? Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kitalah umat yang dipilih. Amin. Sama-sama kita bersuka cita buat nama Tuhan. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah
dipilih jadi umatnya, amin. Kita dipilih dan dikuduskan dan bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah pujian kami. Haleluya, haleluya. Sepertinya belum pada sarapan ini ya. Haleluya. Sama-sama kita mau lebih lagi ya, bersukacita di dalam Tuhan. Coba katakan, wuh. Belum ada suaranya. Coba sekali lagi katakan, wuh. Sekali lagi, yang lebih keras katakan, wuh. Haleluya. Sama-sama kita mau menyatakan, Dialah Raja keagungan kita. Haleluya. You know that I love you. You know that I want to know so much more than I have before. Hallelujah. This was sung from my heart. This was sung, not made up. I will live for you. I am devoted to you. Hallelujah. Katakan King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Are you ready? 1, 2, 3, go! Jesus, you are the Savior of my soul. Hallelujah. And forever and ever I give my praises to you. Panggil namanya Jesus. Hallelujah. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Lebih lagi katakan, you know that I love you. You know that I want to know so much more than I have before. Yeah. Woo. This was sung from my heart. This was sung, not made up. I will live for you. I am devoted to you. Katakan King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Are you ready? Kita melompat lagi Tuhan. Jesus, you are the Savior of my soul. Jump, jump, hallelujah. And forever and ever I give my praises to you. Katakan Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Katakan King of Majesty, King of Majesty. Haleluya. Engkaulah Raja keagungan kami Tuhan. Haleluya.
to be with you, my Lord, King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Mari sama-sama kita melompat bagi Tuhan, haleluya. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you, hallelujah. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you, and forever and ever I give, and forever and ever I give, and forever and ever I give my praises to you. Hallelujah, hallelujah, haleluya. Yesus Tuhan, silakan duduk saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang boleh kami rasakan di tempat ini, Yesus. Kami bersuka cita Tuhan, sebab kami menyembah Allah yang hidup. Dialah Raja di atas segala Raja, Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang lebih tahu Tuhan setiap keberadaan kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkaulah yang sanggup memulihkan setiap kami, Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan.
kita mau menyatakan bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong setiap pribadi kita. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu keberadaan kami Yesus. Mungkin saat ini kami ada yang kecewa Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan. Engkau yang tahu keberadaan kami Yesus. Dan pagi hari ini kami mau menyerahkan Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau sanggup menolong Tuhan. Engkau sanggup menolong kami Yesus. Haleluya, haleluya. Mari lebih lagi katakan Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Haleluya. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan lagi, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan hanya Yesus. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Kau lebih tahu. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari semua keluarkan suaramu. Kau lebih pulihkan. Amin. Ku percaya. Ku hanya Yesus. Haleluya. Penolong yang Saya mau dengar jemaat saja nyanyi pujian ini. Haleluya. Kau Jesus. Haleluya. Amin, amin. Kami percaya, kami berserah. Hanya Yesus. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sorak-sorai yang lebih kuat lagi, lebih keras lagi buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada dalam ibadah kami pagi hari ini. Tidak ada tamu yang spesial selain kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus melawat kami. Roh Kudus mengurapi kami semua. Dan tiba saatnya kami akan dengar kebenaran firman daripada Tuhan. Kami yakin pujian penyembahan kami telah naik di hadirat-Mu dan menyukakan hati daripada Tuhan. Dan kalau hati Tuhan disenangkan, sesuatu Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah umat-Mu. Kedatangan umat-Mu tidak sia-sia. Kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam dengar firman Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Sebelum duduk lihat kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 Salam sejahtera bagi kita semua di pagi yang indah hari ini. Kita ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan daripada Tuhan. Siapa yang rasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu yang berjalan, angkat tangan. Ya, puji Tuhan, kita alami semua kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi kita ada di rumah Tuhan. Satu tujuan kita mau menyenangkan hati daripada Tuhan. Puji Tuhan, langsung saja kita buka Alkitab kita. Hari ini kita akan melihat tentang satu tema berbicara kekhawatiran. Ya, kenapa tema ini saya angkat, saudara? Karena hari-hari ini jujur bukan saja dunia yang khawatir, tapi termasuk anak-anak Tuhan juga ikut khawatir, saudara. Ya, tetapi hari ini kita akan lihat bersama apa kata firman Tuhan tentang khawatir. Filipi pasal 4, 3 ayat kita akan baca, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai ayat yang ke-6, kita akan baca bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama, Filipi 4 ayat 4 sampai 6. Kita baca bersama-sama, kita bangkit berdiri menghormati pembacaan pertama firman Tuhan. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Filipi pasal 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa. Saudara, kata bersukacita ini adalah perintah Tuhan buat kita. Tetapi mungkin di pikiranmu atau saudara mungkin mulai berputar pikiran kita dan berkata, bagaimana mungkin saya bersukacita? Saya ini lagi susah loh Pak. Saya ini lagi tidak memiliki apa-apa. Saya sedang kecewa. Tetapi apakah firman Tuhan lalu bisa berubah hanya dengan keadaan kita? Tentunya tidak, saudara. Apa yang diperintahkan, apa yang difirmankan, itu yang harus kita lakukan. Katakan amin, saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir, ya. Itu pada bagian yang ke-6, tetapi harus juga dimulai dari awal. Bersukacitalah. Coba lihat ayat yang keempat, ya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kata bersukacita bukan hal yang dibuat-buat. Walaupun dunia bisa menawarkan sukacita. Betul nggak saudara? Ya, saudara pergi ke mall, Anda pergi ke satu tempat, ya sekarang bahasanya kalau di TikTok tuh apa, healing gitu ya. Anda pergi lihat suasana, ya, lihat pemandangan, Anda bisa bersukacita. Tetapi sukacita yang dimaksud itu ada di dalam Roma 14 ayat 17. Coba. Kitab Roma 14 ayat 17 berkata begini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh siapa? Roh Kudus. Jadi yang dimaksud tadi dalam Filipi bahwa sukacita itu bukan sukacita dunia. Walaupun sekali lagi saya katakan, dunia bisa menawarkan sukacita, tetapi sukacita yang dunia tawarkan sifatnya semu atau sementara. Tinggal Anda memilih. Pertolongan dari mana? Damai sejahtera dari mana?
Sukacita dari mana yang engkau mau ada dalam hatimu? Tapi saya yakin pada pagi hari ini kita semua, saya dan saudara, kita mau memiliki sukacita yang datang dari Roh Kudus. Makanya penting penuh Roh Kudus Bapak Ibu. Karena kita menghadapi dunia yang gila di luar sana. Ada banyak tantangan yang kita hadapi. Kita gak mampu memiliki sukacita yang dibuat-buat, yang ada dalam dunia. Tetapi sukacita kita jelas hanya hasil pekerjaan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan sukacita. Makanya Galatia 5 ayat 22, coba lihat. Galatia pasal 5 ayat 22-23 berkata begini. Tetapi buah roh, bukan buah-buah roh, tapi buah roh, satu buah 9 rasa. Ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi sukacita ada di dalam buah roh. Yang ngerti katakan amin, saudara. Saudara butuh sukacita pagi hari ini? Iblis ingin merenggut sukacita kita, ingin merenggut damai sejahtera kita, dan itu pekerjaan iblis. Yohanes 10 ayat yang ke-10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dia curi? Selain waktumu, sukacita. Coba saudara lihat dalam satu hari perjalanan hidup kita. Sudahkah kita penuh dengan sukacita atau sebaliknya, saudara? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Jangan kehilangan sukacita pagi hari ini. Katakan amin, saudara. Ya, tadi Ibu Ika sudah luar biasa ya pimpin pujian. Tapi semangatnya pada loyo semua. Saya nggak tahu apakah berapa hari ini antara hujan, nggak hujan, mendung. Saudara perhatikan, Jakarta hari ini, beberapa hari ini dingin, saudara. Ya, cuaca dingin, hujan nggak hujan. Tetapi keadaan hati kita tidak boleh jadi mendung hanya karena keadaan. Saya sering katakan begini, bukan berarti Anda belum ditolong Tuhan, Tuhan itu melupakan saudara. Yang ngerti katakan amin, saudara. Bukan berarti Anda belum sembuh dari penyakit lalu Tuhan tinggalkan saudara, tidak. Bersukacitalah dalam segala keadaan, segala kondisi hidupmu. Hari ini kita akan belajar hal yang penting. Yang berikut, ayat yang kelima berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, apa? Tuhan sudah dekat. Satu kali Yesus datang ke rumah seseorang lalu dijamu makan. Ketika dia dijamu makan, tiba-tiba ada seorang wanita, dia pecahkan buli-buli yang berisi minyak wangi. Minyak wangi itu untuk seorang buruh bisa didapati dari pekerjaan 1 tahun. Dia mencium kaki Yesus. Dia menyekanya dengan rambutnya. Lalu Yesus berkata apa? Dimanapun firman diberitakan, ingat apa yang dia lakukan. Tapi waktu ketika wanita ini melakukan apa yang dia lakukan, memecahkan minyak mahal, ada yang ngomong begini, ini murid-murid yang gak pernah lakukan, biasa begitu saudara ya. Orang yang gak pernah lakukan firman, ngomongnya lebih banyak. Betul apa betul saudara? Ya. Orang yang gak pernah lakukan firman, apalagi mengembalikan milik Tuhan, biasanya ngemengnya lebih kuat. Tapi coba saudara, orang yang melakukan firman, balikan perpuluhan, memberikan persembahan, biasanya lebih silent. Ya. Nah yang saya mau ngomong begini saudara. Waktu murid-murid berkata begini, kenapa wanita ini lakukan itu? Karena itu adalah pemborosan. Betul? Ya, ceritanya ngomong begitu. Untuk apa wanita lakukan itu? Itu kan pemborosan.
kenapa uangnya tidak diberikan kepada orang miskin? Kalau saudara baca cerita itu, Anda akan berkata, benar juga ya. Benar juga ya yang diomongin sama murid-murid. Ngapain beli emas, minyak mahal-mahal? Harus bekerja 1 tahun lalu dipecahkan hanya dengan waktu yang singkat. Saudara tahu apa yang Yesus berkata? Yesus berkata begini, orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selamanya ada padamu. Saudara ngerti maksudnya? Berbuat baik kita bisa lakukan kapan saja. Tapi melakukan dan melayani Tuhan itu ada waktunya. Saya pakai bahasa kairosnya Tuhan. Apa itu kairosnya Tuhan? Kairos Tuhan adalah waktu yang Tuhan berikan atau kesempatan, tapi tidak selamanya datang lagi. Saudara ingat Sakeus? Orang yang pendek, pemungut cukai, dia tahu rombongan Yesus lewat. Karena badannya yang pendek, dia gak bisa lihat, gak bisa ketemu. Tapi orang pendek ini gak bodoh. Dia tahu this is the moment. Inilah waktunya aku akan ketemu yang namanya Yesus. Dia panjat pohon. Ketika dia panjat pohon, Yesus lihat ada percakapan. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Dan ketika Yesus datang ke rumah Sakeus, Alkitab berkata seluruh rumah diselamatkan. Anda dengar yang saya ngomong? Bayangkan kalau Sakeus biarkan rombongan Yesus lewat, tidak ada keselamatan. Artinya gini, kesempatan tidak datang 2 kali. Kebaikanmu harus dilihat orang karena Tuhan sudah dekat. Kebaikan apa yang kita sudah lakukan? Saudara, hari ini gereja ini akan mulai renovasi. Mohon maaf, Bapak Ketua ya bilang sama saya harusnya hari Senin kemarin sudah mulai. Tapi ada pending, ada sedikit hal, hari ini kita akan mulai. Lakukan bagianmu, Tuhan sudah dekat. Saudara. Kita gak pernah tahu hidup ini berakhir di mana. Kemarin kita baru kehilangan seorang anak Tuhan, Bapak Sujono, di umur 84 tahun. Sebagian kita sudah pergi ikut mengubur. Saya diberkati melalui hamba Tuhan Pendeta Octavianus Bana ketika dia melayani di kubur. Dia berkata begini, dalam hidup ada 3 hal yang terjadi. Kematian itu berbicara tentang kita mengakhiri semuanya. Betul? Ya. Lalu yang kedua, ya, kematian juga sebenarnya awal dari segala sesuatu. Karena ketika manusia itu dipanggil oleh Tuhan, tidak berhenti sampai di situ, saudara. Ada hal yang akan kita mulai lagi, yaitu apa? Kekekalan. Masalahnya, ini ya, ini masalahnya. Kekekalan cuma ada 2 pilihan. Agama manapun di dunia mengajarkan kekekalan nanti cuma ada 2 pilihan. Apa itu? Sorga kekal, neraka itu kekal. Betul? Nah pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa masuk ke kekekalan? Ya, itu ditentukan dari hidup kita sekarang. Saya ulangi lagi saudara ya. Untuk masuk kepada kekekalan Anda mungkin berpikir, habis mati, habis perkara. Oh enggak saudara. Anda menghembuskan nafas terakhir. Anda sedang masuk pada kehidupan yang baru lagi sifatnya kekal. Tetapi kekekalan berikutnya cuma ada 2 pilihan. Sorga kekal, neraka juga kekal. Pertanyaannya, saudara kira-kira mau masuk mana? Pak, saya masuk sorga dong Pak. Masa sih? Oh iya, bagaimana hidupmu? Gampang.
Saya berfoya-foya, senang-senang, habiskan harta, ya ikuti hawa nafsu. Apa saja saya lakukan. Tapi mati masuk surga, Pak. Enak ya gitu ya? Enak gak? Enak lah. Siapa sih yang gak mau begitu? Semua orang mau. Di dunia senang-senang, di dunia foya-foya, mati masuk surga. Enak bener, saudara. Saudara lupa, tahun lalu gereja kita punya tema. Kita harus menyangkal diri kita. Kita harus pikul salib. Surga itu mahal Bapak Ibu. Keselamatan memang cuma-cuma. Tapi mempertahankan keselamatan harus ada harga yang dibayar. Nggak sembarangan kita masuk surga. Yesus harus lewati salib penderitaan. Bagaimana dengan kita pengikutnya? Bahasa Inggris berkata begini, take up your cross every day. Pikul salib setiap hari. Saya heran masih banyak anak Tuhan masih berleha-leha. Corona ini tanda di mana Tuhan itu segera datang, saudara. Dengar baik, kami hanya suara, tapi keputusan datang dalam hidupmu. Apa yang di dunia kita akan tinggalkan. Ku tak membawa apapun juga, lagunya kan ada. Datang gak bawa apa-apa, pulang juga gak bawa apa-apa. Yang ngerti katakan amin dong. Haleluya. Yang berikutnya ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Coba saudara buka sekarang Matius pasal 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25 ini bicara khawatir. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kata khawatir, sekali lagi ya, kata khawatir dalam bahasa asli berkata merimnate. Merimnate artinya jangan terlalu khawatir. Nah sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu. Orang khawatir boleh nggak? Hah? Orang khawatir boleh nggak? Bolehlah saudara, itu perasaan manusia kok. Ya, seperti saudara misalnya lagi di gereja tiba-tiba hujan. Anda lupa angkat jemuran. Aduh basah ada basah. Itu namanya khawatir. Ketika anakmu lagi belajar jalan tiba-tiba di depan ada got. Awas. Khawatir jangan sampai jatuh. Tapi yang gak boleh begini saudara. Khawatir dan terlalu khawatir. Itu dua hal yang berbeda. Sekarang saya mau tanya saudara. Kenapa manusia khawatir? Hah? Halo? Kenapa manusia khawatir? Hah? Alasannya cuma satu. Karena saudara tidak tahu apa akan terjadi berikut. Betul? Ya? Khawatir adalah sesuatu yang kita pikirkan dan mungkin kita pikirkan sudah terjadi walaupun belum terjadi. Saudara ngerti ya? Misalnya saudara lulus SMA. Aduh, saya mau jadi apa nanti ya? Aduh, saya bisa gak masuk ini? Saudara berpikir sesuatu yang belum terjadi. Saudara ingat khotbah saya beberapa bulan lalu. Manusia ya takut dengan apa yang akan terjadi. 95% itu gak terjadi. Sisa 10% ya, sisanya saudara itu masih dibagi dua. Bisa jadi, bisa tidak. Tetapi kenyataannya 95% itu tidak terjadi saudara. Tetapi kita sudah pikirkan hari ini. Gimana? Saudara tahu ada banyak penyakit yang muncul dari hidup manusia itu karena pikiran. Betul nggak? Makanya ada orang berkata begini, lebih baik saya nggak usah ke dokter dah.
Ya, kayaknya kalau check up dokter kayaknya kayak horor nih. Gitu ya. Datang ke dokter, ya, Pak check up. Tiba-tiba check up. Aduh, Bapak nih gula, darah tinggi, Bapak kolesterol. Kalau berita itu kita dengar, yang ngomong kan dokter, betul nggak? Saya nggak salahkan dokter, benar bisa juga terjadi. Tapi tanpa sadar, berita yang kita dengar itu membuat pikiran kita mulai muter. Jadi, saya begitu dok. Jadi, akhirnya nggak tidur, makan juga nggak jelas, minum obat segala macam, akhirnya tambah sakit. Katakan kanan kiri, jangan-jangan kamu ya. Benar apa betul? Ngaku aja supaya ringan, saudara. Betul nggak? Nah, kekhawatiran itu yang ini menjadi kendala, dan perhatikan baik yang saya mau ngomong. Kekhawatiran adalah cara iblis menyerang kita. Cara iblis apa? Menyerang kita. Tadi saya katakan dalam Wahyu pasal Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh. Siapa itu pencuri? Pencuri itu iblis. Iblis itu mencuri apa? Waktu kita, mencuri kesehatan kita, mencuri pikiran kita. Dan kalau dia udah curi, berikutnya dia bunuh. Bunuh apa? Perasaan. Saudara, seharusnya hari Minggu Anda nggak perlu lagi disuruh, bro datang ya bro, ibu bapak datang beribadah. Anda nggak perlu. Kalau saudara tahu dan Anda punya perasaan, di dalamnya hatimu berkobar-kobar, biarlah rohmu menyala-nyala dan lain Tuhan, Anda akan datang ke rumah Tuhan. Ada begitu banyak ratusan jam dalam seminggu Anda lakukan hal yang bebas. Lakukan apa saja. Masa datang ke rumah Tuhan cuma 2 jam bro. Cuma 2 jam. Kakimu udah mulai begini. Pendeta lama banget khotbahnya. Hari ini puji Tuhan, saya akan khotbah 4 jam. Haleluya, sungguh ya. Amin saudara. Kita nongkrong di mall, ampun berjam-jam kalau bisa. Pak jangan tutup dulu pak, saya belum selesai, perlu jam 10 malam. Kita ada di rumah Tuhan, amin. Kita ada di rumah Tuhan, katakan amin saudara. Khawatir. Dan khawatir ini selalu membawa kepada masalah. Rumah tangga bisa berantem, suami istri bisa ribut cuma karena khawatir sesuatu yang belum terjadi. Belum terjadi loh saudara. Coba lihat Matius 6 sekarang ayat 30 coba. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada besok dibuang di dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang? Masalah khawatir itu masalahnya saudara tidak percaya. Saudara lebih percaya kepada bosmu yang gaji kita. Halo? Benar apa betul saudara? Kurang percaya. Ayat 31 coba. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, yang kami minum, akan kami pakai. 32, ini kuncinya juga, perhatikan. Semua itu, semua yang mana Pak? Yang tadi, yang mau makan apa, mau minum apa, mau bajunya bagaimana. Dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang yang khawatir adalah orang yang gak kenal Allahnya. Saudara dengar ya, kekristenan itu pengalaman pribadi. Anda gak bisa jadi anak Tuhan ikut-ikutan. Puji Tuhan Pak, saya Kristen karena KTP. Saya Kristen karena mama saya, orang tua saya. Bahkan dari rahim ibu saya udah pengster. Apa itu pengster? GPDI, Pantai Kosta tulen saya. Bukan jaminan. Karena kekristenan adalah pengalaman pribadi. Ketika saudara punya pengalaman dengan Tuhan, Anda tahu, Anda kenal siapa yang kau datangi siang hari ini. Anda tidak akan khawatir.
Yang ngerti katakan amin. Khawatir wajar, tetapi terlalu khawatir ini ya nggak boleh. Seperti nggak punya Tuhan, saudara. Ada orang khawatirnya tuh kayak, sampai gemeter. Saya kasih kesaksian, saudara. Waktu remaja, kami pernah berjuang kemana jemaat saya lupa. Sudah di perjalanan, ya, lagi perjalanan tiba-tiba ada satu ibu, berhenti. Kenapa? Saya lupa matiin kompor. Saya lupa matiin apa? Kompor. Kenapa? Pikirannya pasti makanan, masakan di rumah. Padahal udah perjalanan mau pelayanan. Mujizat terjadi, saudara. Ibu itu turun, dia pulang, kompornya udah mati, saudara. Haleluya. Haleluya, ibu-ibu kompor. Oh salah, saudara. Kompor aja diingat, saudara. Jangan kamu khawatir. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lihat ya. Akan tetapi, perhatikan, Bapakmu di sorga apa? Bapak di sorga apa? Anda nangis, Bapak tahu. Anda gak punya apa-apa, Bapakmu tahu. Anda sedang ada masalah, Bapakmu tahu. Bapakmu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Haleluya. Haleluya. Jangan lu kecilkan Tuhanmu. Cuma masalah makan aja kok repot, saudara. Siang ini habis pulang gereja makan, saudara. Kalau cuma makan aja datang ke pastori lah. Saya punya Indomie itu. Yang penting kan makan. Haleluya. Ada haleluya. Lihat ayat 33 saya mau baca. Kita baca ayat ini sama-sama. Matius 6:33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya apa? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang ngerti katakan amin, saudara. Selanjutnya, tadi berbicara tentang sukacita. Lalu berbicara berbuat baik. Yang berikut kekhawatiran. Nah, saudara, kata hidup juga berbicara dua hal. Bahasa asli berkata bios atau biologi, berbicara hidup dalam kefanaan. Hidup yang sementara, tetapi hidup yang berikut berbicara zoe, artinya hidup kekal. Khawatir yang biasa kita ada dalam pikiran dan yang biasa dilakukan setiap hari adalah sebenarnya kehidupan yang fana. Bagaimana nanti. Tetapi yang sebenarnya hidup itu adalah zoe. Zoe artinya hidup yang kekal. Next life. Hidup yang berikutnya. Ini yang seringkali orang gak pikir. Yang penting makan, Pak. Nah, udah. Yang penting saya punya ini, Pak. Yang penting saya bisa bayar ini. Yang penting. Biasanya pikiran kita hanya berputar-putar sesuatu yang ada di dunia. Yang sifatnya fana. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan. Kerajaan bicara sesuatu yang kekal. Sesuatu yang nanti yang kita akan hidupi. Saya tidak katakan Anda gak boleh makan, gak boleh bekerja. Harus, Alkitab berkata orang yang malas jangan dikasih makan. Kita harus berpeluh dalam Kejadian katakan. Manusia ketika jatuh dalam dosa harus kerja keras, banting tulang, keluarkan keringat. Untuk apa? Kehidupan. Tetapi jangan sampai pikiran kita hanya dibatasi kehidupan di dunia saja. Tanpa kita berpikir ada kehidupan berikutnya. Yaitu bersama Yesus dalam
kerajaan sorga. Katakan amin, saudara. Matius 13 sekarang. Ayat 22. Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri, perhatikan ya. Ini bicara benih. Ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak Jadi orang yang khawatir tidak ada buah. Yang ngerti katakan amin, saudara. Firmannya didengar. Ada duduk hari Minggu dengar gembala khotbah, tapi firman tidak bertumbuh. Kenapa? Khawatir dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit sehingga tidak berbuah. Saudara mau menilai orang itu gampang. Lihat aja buahnya. Kalau ada buah pertobatan berarti bagus. Makanya kalau dengar firman, pulang gereja jangan ditunda-tunda, saudara. Ketika saudara menunda melakukan firman, lama-kelamaan Anda akan jadi lupa. Satu kali Yesus kedatangan seorang pemuda kaya. Dia berkata begini, apa syarat atau apa lagi yang harus kulakukan untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga? Yesus berkata, lakukan 10 hukum Taurat. Semua sudah saya lakukan, apalagi? Wow, ya kalau Om Ito datang kepada Tuhan, apalagi Tuhan? More. Wah, keren kali ya. Apalagi? Tuhan tahu pemuda ini kaya. Lalu Tuhan ngomong gini, Anda dengar yang saya mau ngomong ya? Dengar baik. Jualah seluruh hartamu dan bagikan kepada orang miskin dan ikuti aku. Simpel gak? Simpel gak? Semua dilakukan loh. 10 hukum Taurat dilakukan oleh seorang pemuda kaya. Gak semua orang bisa lakukan, tapi dia berkata, semua saya sudah lakukan. Tapi Tuhan tahu hati dan pikiran pemuda ini ada di mana. Makanya Tuhan berkata, jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin, ikut aku. Alkitab berkata, saya agak ketawa saudara. Maka pemuda ini meninggalkan Yesus sambil menangis. Kenapa? Hartanya banyak. Halo? Sekarang saya mau tanya, uang dosa enggak? Hah? Uang dosa enggak saudara? Kok enggak ada suaranya loh? Uang itu dosa enggak? Yang dosa apa? Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Bukan uangnya yang salah, tapi ketika orang beruang, kecenderungan hatinya langsung miring, saudara. Makanya jadi Tuhan tuh agak dilema loh. Saudara minta Tuhan berkati saya. Waktu diberkati, hilang saudara. Sama seperti anak yang terhilang, dia minta haknya Pak, minta dikasih. Bapaknya bukan gak dikasih loh. Tapi ketika dia terima, dia hamburkan uangnya. Dia main dengan pelacur. Akhirnya miskin. Makanan babi pun dia mau makan. Haleluya. Bukannya Tuhan gak bisa tolong saudara. Tapi sering kali pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan kasih disalahgunakan. Itulah masalahnya. Kenapa kok saya begini terus? Koreksi, introspeksi diri. Saya udah kembalikan milik Tuhan belum? Apa dimakan semuanya? Tadi saya katakan, dengan 2.000 Anda kasih orang. Orang itu gak jadi kaya. Saudara. Anda pun tidak jatuh miskin. Apalagi mengembalikan milik Tuhan. Aduh. Tidak ada ayat dalam Alkitab. Ujilah aku kecuali kembalikan milik Tuhan. Tapi masih banyak jemaat di sini yang kayak takut. Saudara pikir saya mau jadi kaya cuma karena perpuluhan saudara? Haleluya. Sekarang saya mau tanya,
Saya sampaikan perpuluhan itu buat saya apa buat saudara? Kok nggak ada suaranya? Orang yang ngasih pasti enteng ngomongnya. Buat kita. Tapi yang nggak pernah ngasih. Aduh, kena lagi deh gua. Biarin aja. Supaya saudara diberkati. Saya nggak punya motivasi lain loh. Gembala tidak pernah punya motivasi lain. Supaya saudara masuk sorga. Baca Matius 6 ayat. Matius 7 ayat yang ke coba 31. Matius 7. Matius 7. 31. 21. Nah, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang apa? Dia yang apa? Melakukan kehendak. Jadi saudara masuk sorga bukan cuma Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nah. You have to do something. Saudara harus lakukan sesuatu. Apa? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang menjadi perintah Tuhan? Apa yang difirmankan? Itu yang kita lakukan. Yang ngerti katakan amin, saudara. Saudara cuma datang gereja panas-panasin kursi gereja untuk apa? Haleluya. Haleluya, saudara. Mungkin saudara pikir, aduh, Om Herman, kalau gembala, kalau khotbah makrasnya memang udah begini, saudara. Supaya saudara masuk sorga. Nggak ada yang lain tujuan saya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada engkau. Katakan amin, saudara. Yang terakhir. Tadi berbicara kehidupan, dua hal yang dimasukkan bahwa hidup yang fana atau biologi, bios, kata bios, baru zoe itu berbicara hidup yang kekal. Coba sekarang Roma 9 ayat yang ke-6. Roma 9 ayat 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Firman tidak mungkin gagal. Katakan amin, saudara. Yang kita dengar adalah firman. Firman masuk dalam hati kita. Melalui telinga kita dengar, masuk dan menguasai hati. Dan firman tidak pernah gagal. Cerita dongeng akan kita lupakan. Cerita lucu kita akan tinggalkan. Tetapi firman akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Hari ini kau dengar firman. Saya percaya firman juga akan bertumbuh. Dan membuat kita melakukan firman. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama.